Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini. Dan bagi kalian yang belum cek video saya sebelumnya, silahkan cek terlebih dahulu. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Di video kali ini saya akan mengupdate mengenai mini kebun milik saya, dan video ini saya ambil pada tanggal 28 Agustus 2020. Nah, mungkin kalian bisa lihat di belakang sini ya, itu sudah terlihat gelap. Itu kemarin saya pasang namanya paranet dengan kerapatan kurang lebih 55%. Itu saya habis kemarin untuk panjangnya 10 meter dan lebarnya 3 meter ya. Terus sengaja saya pasang untuk ya menghalau sinar aja supaya tidak terlalu terik atau panas ya. Jadi akan saya tunjukkan aja mengenai adaptasi atau perubahan cara yang saya lakukan untuk rakit apung milik saya kemarin itu. Jadi ini dia bak rakit apung saya yang bagian atasnya kemarin udah saya ganti nih menggunakan styrofoam dengan panjang 2 meter, lebarnya 1 meter. Lalu ini ada beberapa, ini bukan untuk apa namanya, bukan untuk serius yang ini cuma untuk uji coba. Karena kan yang awal-awal kemarin itu kan untuk airnya sendiri kan error terus ya. Jadi ada beberapa cara yang saya lakukan untuk airnya ini. Untuk caranya sendiri tidak perlu saya tambahkan bahan-bahan penjernih atau dan lain sebagainya. Jadi untuk cara saya ini supaya airnya tidak keruh dan tidak bau, itu saya lakukan dengan cara pemberian air dan didiamkan kurang lebih 3 hari. Venturi tetap nyala selama 3 hari itu. Nah, setelah 3 hari baru saya masukkan nutrisinya dengan 500 ppm dulu. Itu saya diamkan 1 hari, baru di hari berikutnya saya naikkan ppm nya menjadi 1100 lah. Memang terlihat ada endapan semacam kapur, tetapi airnya tidak keruh, tetap jernih dan tidak berbau juga ya. Kalau yang awal-awal itu kan untuk airnya sendiri, air baru langsung saya kasih nutrisi dan langsung di 1000 ppm. Nah, kemungkinan itu air menjadi keruh dan ada endapan. Di cara yang kedua juga sama, masih keruh dan berbau. Itu caranya saya diamkan 1 malam air bakunya saya diamkan 1 hari itu. Di hari berikutnya langsung saya kasih 1000 juga, 1000 ppm nutrisinya itu, maksudnya itu masih keruh dan bau. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini saya bilang ini sudah cukup berhasil, yaitu dengan cara saya kasih air baku, diamkan 3 hari, venturi tetap nyala. Lalu di hari keempat saya masukkan nutrisi sampai di 500 ppm. Saya biarkan 1 hari dulu. Di hari berikutnya baru saya naikkan sampai 1000. Begitu, ini cara saya. Walaupun tidak sempurna, tetapi terlihat ini sayurannya saya rasa cukup bagus. Karena yang layu tidak ada di sini, tidak terlihat ada yang layu. Batangnya juga terlihat besar, pertumbuhannya juga terlihat besar. Kalau untuk airnya sendiri saya rasa memang tidak sempurna karena masih ada endapan. Nah, itu
belum saya otak-atik lagi untuk caranya seperti apa. Jadi memang untuk sayuran ini saya khususkan untuk uji coba di airnya ini, apakah perkembangan dan pertumbuhannya bagus atau tidak, atau bahkan bisa mati. Karena untuk yang awal dan kedua itu tanaman cenderung malah mati, entah mungkin karena ada faktor lainnya ya, contohnya faktor aluminium foil, lalu tidak ada paranet, itu mungkin bisa menjadi pengaruhnya. Karena memang setiap lingkungan atau setiap kondisinya pasti hasilnya juga akan berbeda. Nah, ini berbeda dengan cara yang saya lakukan, karena dengan lingkungan atau situasi di tempat-tempat kalian itu pasti juga berbeda dengan cara yang sama, walaupun dengan modul yang sama, modul rakit apung ya. Jadi ini saya tidak pakai aluminium foil, lalu wiring tetap saya pasang, di atasnya saya pakai paranet. Itu di bagian atasnya saya pasang paranet, tapi plastik UV nya terlepas, bukan saya lepas tapi terlepas, karena memang beberapa hari yang lalu di tempat saya atau di Jogja memang kecepatan anginnya saya rasa melebihi dari biasanya, karena greenhouse mini saya ini aja bisa sampai ambruk plastik UV terlepas. Nah, kalau ini kurang lebih ada di umurnya ya, umur sawi caisim ini, jenis sawi caisim kurang lebih ada di sekitaran ya 14 HSS lah, 2 mingguan. Nah, mungkin kalian bisa lihat yang di sana, yang di modul satunya itu, modul peremajaan saya bilangnya, itu umurnya kurang lebih 1 minggu, nanti akan saya tunjukkan. Lalu di nampan, saya bilangnya nampan yang di sini itu semaian umur 1 minggu. Jadi setiap 1 minggu saya itu menyemai kurang lebih 20 spon atau 20 lubang tanam ya, karena memang saya belajar dan saya targetkan untuk produksi, dan saya ingin mengatur siklusnya per 1 minggu, apakah bisa atau bagaimana, atau perlu dikoreksi sebelum sebelum terjun ke bidang hidroponik dengan skala yang lebih besar. Jadi ini skala kecil dulu, saya uji coba, percobaan gitulah ya. Inilah kendalanya. Kurang lebih ada berapa bulan, kurang lebih 2 bulanan lah ya, saya praktek untuk sawi caisim sendiri yang saya tanam ya. Belum pernah ada yang panen, karena berbeda bos. Untuk modul rakit apung yang berukuran besar ini, saya katakan besar ya karena yang paling besar ini dengan yang kecil, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu mau cara dan treatmentnya berbeda, walaupun modulnya sama ya, sama-sama rakit apung. Itulah yang menjadi kendala jika bermain di rakit apung, salah satunya itulah. Kalau kendala yang lain banyak, airnya butuh berapa ratus atau berapa ribu liter tuh kalau ukurannya lebih besar, satu. Lalu yang kedua, suhunya. Kalau suhu semua modul sama sih, kendalanya pasti di suhu. Lalu yang ketiga, sirkulasi airnya dan oksigennya. Itu ya, itulah kendalanya di bermain di modul rakit apung. Sebenarnya dulu awal-awal saya ingin membuat modul NFT atau DFT, cuman karena dana terbatas akhirnya pakai modul rakit apung dengan rakit apungnya ini menggunakan styrofoam box buah bekas itu. Lalu akan saya tunjukkan aja airnya. Untuk airnya sendiri saya geser.
bisa terlihat ya, dia cenderung lebih jernih, tidak keruh, walaupun ada memang beberapa titik itu endapan, tapi lama kelamaan sepertinya mulai terurai sih endapannya. Dan juga tidak ada semacam lapisan minyak atau bisa dibilang itu kalau nggak salah zat besi ya. Alhamdulillah sudah mulai menemukan jalurnya untuk modul yang besar ini. Lalu saya tunjukkan modul yang permajaan. Nah, ini dia modul permajaannya. Sebenarnya ini menyalahi aturan atau menyalahi kodratnya ya, karena apa ya, benih sawi caising itu kan biasanya aturannya satu lubang tanam satu benih. Ini saya isi 3 benih. Ya cuman apa ya, untuk uji coba juga apakah bisa diisi dengan 3 benih atau 2 benih. Karena begini, kalau hitungannya sawi itu kan harga jualnya tahu sendirilah berapa ya. Sedangkan kalau memang mau mengejar produksi, kalau saya rasa satu lubang satu benih untuk sawi sendiri tidak mumpuni lah ya, tidak bisa lah ya. Jadi saya uji coba aja 3 benih. Ini umur kurang lebih 14 ASS, udah siap pindah ke modul yang besar ini 19 lubang tanam, seharusnya 20. Satunya kemana? Satunya hilang, gagal maksudnya. Gagal hidup sendiri. Ini sendiri ppm nya 500 tanpa venturi, tanpa aerator. Alhamdulillah bisa seperti ini, tapi nggak tahu juga ini termasuk kutilang atau enggak, karena kalau mungkin termasuk kutilang, kuru tinggi lang, kuru setinggi langsing, mungkin bisa jadi iya sih, karena batangnya tinggi sekali sih masuknya, terhitungnya. Ini ppm 500 dengan nutrisi yang sama dari awal. Alhamdulillah masih bisa dan masih terlihat jernih sih. Seperti itu. Ini semaian yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama, ini yang kedua. Kalau yang di sana itu dicoba. Kalau yang ini umur 7 HSS 1 minggu. Sama, saya isi 3 benih juga. Ini udah siap pindah tanam. Saya ambilkan contohnya. Fokus, ayo fokus. Nah, muncul daun ketiga dan daun keempat sudah mulai muncul di usia 7 HSS, yang artinya sudah siap saya pindahkan ke modul permajaan. Yang di modul permajaan saya siap pindah ke pendewasaan. Nah, yang semaian nanti saya harus nyemai lagi di saat yang sama, di waktu yang sama. Ya dibilang repot ya enggak sih, karena seharusnya kalau sudah terbiasa nggak ada kata repot. Jadi mungkin itu aja lah ya, mengenai update bagaimana saya mengatasi modul rakit tabung yang saya punya ini. Jadi kesimpulannya adalah ini modul, kesimpulannya adalah satu, untuk plastiknya kemarin itu kan berwarna silver. Kalau nggak percaya bisa kalian cek di video sebelumnya aja. Ini plastiknya saya balik yang hitam, jadinya saya pakai. Mungkin karena pengaruh plastik, warna plastik juga lah ya untuk airnya sendiri, jadi bagus ya untuk airnya. Itu saya balik, lalu aluminium foil saya lepas, nggak saya pakai. Lalu juga saya berikan jarak antara styrofoam lubang tanam dengan airnya kurang lebih 2 sentian, dengan tujuan apa? Satu, agar penguapan udara dalam airnya tidak langsung mengenai styrofoam, jadi
dengan maksud dan tujuannya adalah penguapannya itu bisa keluar langsung lah ya. Itu satu. Yang kedua, netpot ini kan dengan ketinggian 5 cm, sedangkan styrofoam saya hanya 3 cm. Kalau tidak saya terbangkan atau tidak mengenai air langsung, kalau mengenai air langsung otomatis netpot terendam kurang lebih 2 cm. Yang bisa menjadi akibatnya adalah spons saya terendam semua dan mungkin akan busuk batang. Itu satu. Kedua, nah itu jadi itu maksud dan tujuan saya. Styrofoam lubang tanam tidak saya sentuhkan langsung ke dalam air. Tuh, lalu tadi apa lagi ya? Oh ya, nih saya beri paranet dengan kerapatan 55% apa ya, kerapatan 55%, entah juga sih kerapatan atau apa, enggak tahu. 55%. Plastik UV tidak saya pasang juga. Lalu pompa Venturi, ada pompa Venturi di dalam, lalu juga aerator. Ini aerator, jadi ini selangnya ini dari pompa Venturi yang untuk udara itu saya sambungkan ke aerator. Fungsi maksud dan tujuan saya untuk menambah kapasitas dorongan udara yang masuk ke dalam air nanti, seperti itu. Nah, ini jerigennya hanya untuk menutupi stop kontak aja, antisipasi kalau hujan atau ada luberan air dari bak rakit apung, karena memang mepet, supaya tidak nyetrum aja lah, nggak konslet seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja lah kesimpulannya, update penyempurnaan atau cara saya membuat atau mengatasi modul rakit apung saya. Jadi mungkin segini aja untuk vlog video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai selesai. Thanks for watching, see you next video.